Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Al-Mukarramun para alim ulama sepuh-sepuh, wabil khusus beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Syukiran Haji Marzuki yang saya tazimi, yang saya hormati rekan-rekan Forkopimcam dan Ramil, Pak Kapolsek, yang saya hormati Direktur RSUD Majenang yang mewakili, yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Majenang, yang saya hormati Syekh Ulbek Korwil Bidik Kecamatan Majenang beserta segenap jajarannya, yang saya hormati para kepala UPT, koordinator yang hadir pada kesempatan hari ini, kemudian ada pengawas, penilik, kepala SD MI yang saya hormati, kepala SMP MTS yang saya hormati, serta kepala SMA, SMK dan MA yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya hormati, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Aula Korwil Bidik Kecamatan Majenang dalam rangka kegiatan Amaliyah Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Tidak lupa sholawat dan salam kita aturkan kepada kita Nabi Agung Muhammad yang kita dengar syafaatnya di lahir Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ini merupakan kegiatan Amaliyah Ramadan yang kedua ya, kajian di hari Jumat pagi. Ini yang kedua, kemarin dilaksanakan di beberapa kecamatan, hari ini dilaksanakan di Korwil Bidik Kecamatan Majenang, kedua dan mungkin terakhir gitu ya. Karena tanggal 21 Jumat depan itu kita akan melaksanakan ada kegiatan upacara. Upacara apa sekalian? Seberapa? Sambil untuk mengingat-ingat ya. Kita di tahun 2025 ini, tepatnya tanggal 21 Maret 2025, kita memperingati hari jadi Kabupaten Cilacap yang ke-169. Nah ini makanya Jumat depan kegiatan Amaliyah Ramadan ini tidak ada, karena diisi dengan kegiatan upacara peringatan hari jadi yang monggo dipersiapkan pakaiannya karena menggunakan pakaian adat ya, pakaian adat Cilacap, yang laki-laki menggunakan beskap, yang ibu menggunakan kebaya, dan antingnya berubah lagi ya. Tahun kemarin putih, sekarang kuning lagi ya, kita mengikuti. Karena kita selaku aparatur sipil negara, kita punya core value apa Bu? Core value ASN apa? Berakhlak gitu ya, dimana salah satunya adalah adaptif. Nah, maka kita harus bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Jadi ya sesuai dengan komitmen kerja Pak Bupati, berjus tatak. Nah, tataknya kayaknya kan belum mau, itu artinya loyal pada pimpinan. Apa yang menjadi kebijakan pimpinan, karena kita adalah bawahan beliau, kita adalah pembantu bupati, maka mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan beliau Pak Bupati Cilacap. Kita harus bisa mengawal dan mengamankan
apa yang di program-program beliau. Itu gitu sekalian, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bidang pendidikan, bagaimana mensukseskan bidang pendidikan, ya. Bidang pendidikan kemarin kita cukup bangga, ya. Dari Kecamatan Majenang kita mengirimkan anak kita untuk mengikuti lomba MTQ tingkat Kabupaten Cilacap, dan alhamdulillah kita mendapatkan kejuaraan. Ada 4 kejuaraan, yang 3 juara 1, yang 1 juara 2. Itu kalau tidak salah untuk target SDMI Putri oleh Ananda Sakila Virus Zahwa, itu juara 1. Kemudian target SMA SMKMK ada Salsabila Laila Rahman. Kemudian tilawah SMP MTS ada Askal Askia Asifah. Dan juga tilawah SMA SMK MA ada Fahra Nur Alvina. Nah, ini yang juara 1 nanti akan mewakili Kabupaten Cilacap mengikuti kegiatan MTQ tingkat provinsi di Kabupaten atau Kota Tegal, yang jelas di Tegal. Nah, ini merupakan kebanggaan untuk kita, tentunya anak-anak kita di bidang pendidikan. Termasuk tadi pagi ada yang nonton aksi Indosiar. Ya, Nanim. Nanim, gitu ya. Itu kalau aslinya kota kelahirannya, kecamatannya itu sudah desanya Margasari. Namun beliau sedang menempuh pendidikan di Insima. Apa Insima? Nah, dulu STAIS ya, STAIS Cigaru. Namun dia juga mondok di pondok pesantren El Bayan. Nah, semoga iman orang Cilacap lah ya. Nanti malam ikut 24 besar, alhamdulillah lolos. 21. Tadi malam 21. Jadi tadi 2 dari 28 lolos, tadi malam 21 besar lolos. Berarti masuk 14 besar. Nah, itu kapan lagi saya berapa jadwalnya? Nah, yang jelas ya kita support, karena kalau sekarang itu saya lihat penilaiannya dari dewan juri. Kalau dulu mungkin kita banyak SMS gitu ya, voting. Nah, kita tahu nih. Besok kalau memang itu diperlukan ya, saya mohon bantuan bagus sekalian, dukungan ya, supaya Cilacap bagian barat ini punya dai. Saya cukup bangga juga dengan beliau Pak Kiai Sukiran, sudah membawa nama Majenang kemana-mana ya Pak Kiai. Oh iya. Jadi kadang kita kalau pengajian ngundang mumpuni gitu ya, ngundang ulin atau kiai-kiai lain dari wilayah kecamatan atau kabupaten lain. Tapi dari Majenang sendiri untuk dakwah belum terlalu banyak ya yang muncul. Makanya ini matur nuwun juga mobil titik selaku penyelenggara ya Pak Kiai Sukiran ini ya, supaya masyarakat itu mengenal. Jadi paling tidak juga maka wilayah kita yang Majenang juga dikenal bahwa di sini banyak pondok pesantren juga menghasilkan banyak tadi MTQ juga juara, apalagi mungkin ke depan ada dai-dai muda yang bisa membawa nama Kecamatan Majenang. Kalau kemarin mumpuni kan dari Royal, Uli Tuhan dari mau sama-sama dari aksi Indosiar. Nah, ini harapannya semoga kita doakan beliau naik juga bisa membawa nama baik Kabupaten Cilacap dan juga Kecamatan Majenang. Bapak Ibu sekalian hormati, selanjutnya berkaitan dengan mungkin tugas-tugas yang lain. Ya, mari kita sekali lagi kita sudah punya Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang dilantik tanggal 20 Februari 2025. Ya, mari kita menyesuaikan ya dengan apa yang menjadi kebijakan beliau. Beliau punya trigger untuk membawa Cilacap ke depan, Cilacap berjaya maju besar. Ada yang paham? Sudah tahu akronimnya maju besar?
Ya, ya. Kalau ikut tarhim dengan Pak Camat ya, selalu saya sampaikan. Kan gitu ya. Jadi akronimnya itu sekalian nanti uraiannya di baca sendiri ya, di kecamatan sudah kita pasang itu uraiannya. Jadi akronim itu maju besar, M-nya itu adalah mandiri, A-nya itu adalah aman dan nyaman, J-nya juara, kemudian besarnya B-nya adalah berbudaya, E-nya entrepreneur, S-nya smart, A-nya aktif, kemudian R-nya religius. Nah ini suatu saat Pak Bupati ngetes gitu ya. Iya, ngetes. Umat sedang paham ora gitu. Ini secara tugas kewajiban saya sudah gugur menyampaikan kepada sekalian. Gitu. Suatu saat Anda pernah menyampaikan ya, ini sudah saya sampaikan di depan Bapak Ibu sekalian. Jadi monggo itu diingat-ingat. Kemudian becus tatap itu komitmen kerja sudah pada buat semua belum? Sudah ya. Nah itu dipasang di masing-masing kantor ya. Jadi becus apa B-nya? Nah ada yang dipasang. B-nya adalah benar. Lihat aja kita punya desa benar gitu ya. Nah B-nya itu benar. Kemudian E-nya early. C-nya cerdas. Nah, tadi masih besar smart di baju catat C-nya cerdas. U-nya ulet. S-nya santun. Nah, kemudian tatap tema yang pertama tidak makan korupsi. Dan bagi jabatan. Kemarin juga pada saat penerimaan SK Kepala SD Sekolah Cilacap ya, 40 berapa itu? 44 kan ditanya sama Pak Bupati langsung. Ada yang dimintai uang, ada yang melalui tertentu kan gitu ya. Ya itu disumpah sama beliau di Ta'ala kan gitu. Nah itu sebagai salah satu bukti juga bahwasanya tidak ada jual beli jabatan. Mungkin kalau memang baru sekalian sudah layak dan memang baik secara kepangkatan itu, dan sekarang kita menggunakan merit system talent ya. Kalau memang bisa ya seperti kemarin Pak Kepala SMP 3 Majenang Pak Fatoni sekarang kabit budaya di Dinas PDK. Ini karena pakai talent. Kalau dulu itu susah ya, kepala SMP mau jadi kabit kan susah. Nah ini mau silakan. Jadi mari kita dukung bersama apa yang jadi komitmen beliau, karena intinya seorang pemimpin itu yang ditunggu adalah komitmen dan konsistensinya. Ketika kita sudah komit, bagaimana menjalankan komitmen tersebut? Konsisten ya? Kalau tidak konsisten ya, pasti kita juga pasti dipertanyakan. Jadi kita sekali lagi birokrasi mendukung itu semua. Itu nih Bapak sekalian. Jadi monggo selain core value berakhlak, ya, itu tingkatnya kalau RSUD ini jadi kepala itu biasanya dicek sama Pak Direktur. Ya, berakhlak itu apa? Bahkan sampai uraiannya yang dimaksud apa? Berorientasi pada pelayanan apa? Gitu. Adaptif bagaimana? Itu harus apa? Termasuk kalau mau ikut talent pun itu juga ditanya. Jadi monggo sekalian kami yang tidak mengingatkan untuk ya paling tidak ingat-ingat suatu saat ada kegiatan beliau berkunjung ke masing-masing UPT gitu ya, tiba-tiba mampir, nanya dan sebagainya, ya monggo silakan untuk bisa diingat-ingat yang baru. Ini kan 5 tahun ke depan, ya 5 tahun ke depan, ya tentunya trigger ini akan terus digunakan.
Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya melihat situasi kondisi saat ini, ya moga mari kita jaga bersama karena situasi kondisi tidak menentu. Ya. Kemarin sore beberapa hari ini hujan, ya, jam sore dengan angin. Ya moga yang sekiranya mungkin di sekitar rumahnya ada pohon-pohon tinggi yang rawan untuk tumbang dan sebagainya, roboh, ya untuk bisa dipotong saja. Terus kemudian di sini ada UPT sampah, pengolah sampah. Tadi Pak Slamet atau dari mewakili nggak ada? Sebenarnya itu pohon-pohon yang ada di jalan di Diponegoro kalau memang sekiranya rawan itu bisa dirapikan, ya, dirapikan bukan berarti dipangkas habis, tapi dikurangi supaya mengurangi beban pohon tersebut. Karena kejadian terakhir itu di Jalan Yosudarso, itu ada 2 pohon yang tumbang di sana. Nah ini daripada ada kejadian lebih baik kita mencegah. Ini nanti ada perwakilannya. Ibu, Bapak Ibu sekalian, terutama di lingkungan masing-masing, ya, untuk bisa dicek, termasuk juga saluran-saluran airnya. Kemarin kalau tadi malam itu di Perjuangan, Perumnas juga. Nah, karena Perumnas itu menampung sampah dari atas. Jadi kadang kesadaran masyarakat kita, padahal kita ada UPT pengelolaan sampah, sebetulnya tinggal langganan saja sebulan paling berapa gitu ya. Sebenarnya itu bisa teratasi. Namun kadang mereka memilih jalan pintas dengan membuang sampah ke sungai dengan anggapan, nanti kan kena ya kendang gitu ya Bu ya. Kalau udah kendang selesai masalahnya, yang masalah di bawah, yang paham gitu. Jadi itu sekali lagi yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf manakala dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua selalu diberi keberkahan, rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan tugas di Kecamatan Majenang dengan sebaik-baiknya, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan sesuai kemampuan dan tupoksi kita masing-masing. Sehingga itu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala dalam menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.